Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya adalah Umi Yuni, mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Prodi Piau, dengan MPN 19102100035. Di sini Umi Yuni akan membawakan sebuah dongeng tentang kisah si kelelawar dan burung hantu. Selamat menyaksikan. Sebuah hutan di saat mentari mulai tenggelam, rembulan mulai bermunculan bersama bintang-bintang menghiasi langit pada malam hari itu. Suasana hutan pada malam hari itu terasa sepi dan sunyi. Terdengar suara hewan malam mulai bersahutan. Tak lama kemudian terlihatlah hewan malam mulai bermunculan, tak terkecuali kelelawar dan burung hantu. Pada sebuah dahan yang tinggi, tampaklah seekor kelelawar yang sedang bergelantungan. Matanya sambil memandang ke sana kemari, mengamati daerah sekitarnya. Kelelawar tersebut terkenal dengan nama si Boni. Si Boni terkenal dengan orang yang bertindak sesuka hati dan mau menang sendiri. Tak segan-segan si Boni sering menyakiti temannya dan merebut hasil pencarian buah dari teman-temannya binatang yang lebih kecil darinya. Teman-temannya yang lain tidak sanggup berbuat apa-apa. Apa daya mereka lebih kecil dari si Boni. Selain badan si Boni yang besar, dia juga sangat kuat dan perkasa. Suatu saat, tampak kelelawar muda sedang terbang sambil membawa hasil dari pencariannya. Asik, aku mendapatkan buah yang matang dan sangat manis. Namun tiba-tiba, si Boni sudah menyambar dan mengambil buah milik si Diko kelelawar yang lebih muda. Diko tidak berdaya dan terdiam karena buah miliknya sudah berpindah tangan kepada si Boni. Tak jauh dari tempat kejadian tersebut, tampaklah seekor burung hantu sedang memperhatikan peristiwa tersebut. Dia sangat kasihan melihat kelelawar kecil dan sangat prihatin terhadap Bino atas sifatnya yang kelewatan dan keterlaluan. Ia pun mendekati Diko kelelawar kecil dan berusaha menasihati serta menghibur dengan kata-kata yang menyenangkan. Jangan bersedih, Diko. Si Boni memang seperti itu. Dia suka bertindak sesuka hatinya dan mengambil barang pencarian milik yang lain. Bagaimana kalau kita memberikan pelajaran pada si Boni agar dia tidak mengambil milik orang lain dan berbuat sesuka hatinya? Baiklah, burung hantu. Aku sangat setuju. Mendengar saran dari burung hantu, Diko kelelawar kecil merasa senang hatinya. Pada suatu malam, akhirnya Diko lewat sambil membawa sebuah barang hasil pencariannya. Namun tiba-tiba, seperti biasanya, si Boni menghadang dan menyambar mengambil barang miliknya si Diko. Akhirnya, barang pencarian Diko pun berpindah tangan dan dibawa lari oleh si Boni. Tetapi si Boni tidak berusaha untuk merebutnya kembali. Dia hanya diam saja.
akhirnya aku mendapatkan buah milik Diko tanpa harus bersusah payah mencarinya. Boni sangat gembira. Saking senangnya dia tertawa-tawa. Dan tanpa pikir panjang, si Boni langsung melahapnya. Melahap hingga habis buah tersebut. Tampak dari kejauhan, kelelawar kecil Diko dan burung hantu sedang memperhatikan kelakuan si Boni yang melahap makanan tersebut. Setelah melahap makanan tersebut, Boni merasa kepalanya sangat pusing. Dia merasa pusing dan badannya terasa lemas. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya terasa lemas dan hilang keseimbangan. Akhirnya dia terasa badannya sudah tak berdaya. Akhirnya dia meluncur jatuh ke atas tanah. Bruk. Tubuh Doni terhempas dan jatuh ke tanah, dan dia pun merasa kesakitan. Aduh, sakitnya. Ia merasa kesakitan saat tubuhnya terhempas dan jatuh mengenai batu-batu di dekatnya yang menimpa tubuhnya. Dia merintih dan tak jauh dari kejauhan si Boni melihat samar-samar dilihatnya ada kelelawar kecil si Diko dengan burung hantu sedang memperhatikannya. Dan kelelawar Diko serta burung hantu berusaha mendekati dan menghampiri dirinya. Boni pun menyadari bahwasan ia telah melakukan kesalahan. Ia telah memakan bunga suko yang sangat harum baunya tetapi sangat beracun. Untunglah si Diko cuma sedikit membawa, hanya sekedar untuk memberi peringatan pada si Boni agar dia tidak bertindak sesuka hati dan mengambil barang milik orang lain. Maafkan aku, Diko. Aku sudah bersalah kepadamu, sering mengambil buah dari pencarianmu. Maafkan aku, Diko. Akhirnya si Boni meminta maaf pada Diko atas perbuatannya yang suka mengambil milik orang lain. Tidak apa-apa, Boni. Tidak apa-apa. Tapi kamu harus berjanji bahwa kamu jangan mengulanginya lagi. Iya, Boni? Iya, Diko. Iya, Diko. Iya, Diko. Kamu jangan mengulanginya lagi. Kamu harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatanmu lagi yang mengambil barang milik orang lain. Kamu berusaha mencarinya, ya Diko. Iya, burung hantu. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Maafkan aku ya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu kisah Umi Yuni. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh mengambil milik orang lain. Dan kita harus berusaha untuk mendapatkan milik kita sendiri dan tidak boleh bertindak sesuka hati kita. Benar kan? Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.